Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jalena Manik. Aku masih di series video aku tentang mengeksplor kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kali ini aku akan membahas mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalian pasti sudah sering banget mendengar perumpamaan ini dan ini sudah tidak asing lagi buat kalian. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa kok kita manusia sering disamakan seperti domba di dalam Alkitab? Padahal setahu aku domba itu adalah binatang yang sangat bodoh, lemah, dan selalu harus ditolong. Dan kali ini dombanya itu tersesat dan hilang. Coba bayangkan, perfect banget. Nah, di video ini aku akan membahas bagaimana sang gembala menyelamatkan dombanya dan mengapa sang gembala menyelamatkan dombanya. Tonton terus! Aku akan menceritakan sebuah cerita lucu untuk kalian mengenai domba. Jadi ada seorang gembala ini membuat tali di pintu kandang dombanya. Otomatis ketika domba-domba mau keluar dari kandang, dia harus melompati tali tersebut. Lalu domba pertama, kedua, dan ketiga itu keluar dan melompati tali tersebut. Lalu kemudian gembala ini memotong talinya. Tapi domba-domba yang tersisa di dalam kandang itu tetap melakukan hal yang sama. Dia tetap melompati tali tersebut, padahal talinya sudah dipotong seperti itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa domba sangat bodoh sekali dan dia juga tidak tahu arah. Jadi domba ini mengikuti siapa yang memimpin dia. Jadi kalau di depan itu lompat ke jurang, otomatis yang di belakang juga lompat ke jurang kayak gitu. Jadi dia benar-benar bodoh dan tidak mengerti arah. Domba juga tidak bisa membela dirinya dengan baik. Dia tidak punya pertahanan yang kuat. Mungkin dia punya sedikit pertahanan yang kuat ketika mereka sama-sama domba yang lain, ketika mereka sedang menempelkan badan satu sama lain gitu. Tetapi kalau dia dalam keadaan sendiri dan ada musuh, udah dalam sekejap dia langsung diterkam oleh musuh. Domba itu juga punya kebiasaan kayak kecoa. Kalian tahu kecoa kan? Dia suka membalikkan badannya ke atas dan semua kakinya ke atas gitu. Jadi domba juga suka ngelakuin itu. Tetapi domba ini nggak bisa lagi bangun ke semula gitu loh. Dia harus ditolong oleh gembalanya. Dia tidak bisa membalikkan badannya ke semula gitu. Jadi kalau nggak ditolong oleh gembala, dia akan mati dengan sendirinya. Begitu juga dia tidak bisa merawat dirinya dengan baik kalau dia dalam keadaan terluka. Kalau ada binatang lain kan ketika mereka terluka dia bisa jelatin lukanya sampai sembuh gitu ya. Tetapi kalau domba ini enggak gitu. Jadi domba ini memang benar-benar sangat lemah dan dia harus ditolong dan dirawat oleh sang gembala ketika dia dalam keadaan terluka. Domba juga tidak sama seperti binatang lembu, kerbau, atau sapi yang bisa membawa beban di pundak dia gitu. Domba ini tidak sanggup membawa beban, karena kalau dia bawa beban di pundak dia akan ketimpa beban itu sendiri gitu. Jadi mungkin salah satu kenapa kita disamakan dengan domba ya karena ini, kita juga kan nggak sanggup bawa beban berat di dalam hidup kita kan gitu. Jadi makanya nggak heran Tuhan samain kita dengan domba gitu. Nah domba ini juga settle for less, artinya ketika dia haus gitu ya dan dia mencari air gitu ya. Walaupun ada di situ ada air genangan bersih dan kotor dan dia pertama ketemu adalah genangan yang kotor, dia akan meminum genangan air yang kotor itu yang dia ketemu duluan gitu. Dia akan puas dengan air yang kotor itu, padahal ya dia beberapa jarak lagi jalan udah ada air yang sangat bersih gitu. Jadi dia udah puas dengan minum air kotor itu untuk memuaskan dahaga dia walau itu sejenak gitu. Nah udah gitu domba itu juga bau dan tidak pernah menyadarinya sama kayak kamu dan aku. Tapi puji Tuhan gitu ya, walaupun domba ini sangat bodoh, lemah, tidak tahu arah gitu, dia bisa mengenali suara gembalanya. Jadi ketika dia hilang dan tersesat di perbukitan pada saat sedang digembalakan dan gembalanya datang mencari dia, berteriak-teriak memanggil dia, dombanya bisa tahu itu gembalanya mencari dia. Jadi domba ini bisa mendeteksi suara asing yang bukan suara gembalanya dan dia bisa melarikan diri dari musuh gitu. Kenapa dia bisa mengenali suara gembalanya? Karena memang pada zaman Tuhan Yesus itu, domba dan gembala ini memang mereka menghabiskan waktu sepanjang hari bersama-sama gitu. Jadi benar-benar memang gembala ini tahu persis domba-dombanya dan domba mengenali suara gembalanya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kamu merasa domba enggak? Atau mungkin kamu pikir aku udah kalah nih sama domba, aku nggak mengenali suara gembalaku, aku tidak mengenali suara Tuhanku, karena mungkin kamu nggak pernah berkomunikasi seperti domba ini gitu loh, yang menghabiskan waktu sepanjang hari bersama gembalanya. Mungkin kamu juga nggak pernah habisin waktu bersama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca firman-Nya gitu. Nah ketika kamu tersesat, bahkan Tuhan sudah cari-cari kamu, manggil-manggil nama kamu, berteriak-teriak panggil kamu, tapi kamu nggak bisa dengar karena kamu nggak kenali gitu loh. Yang mana Tuhan kamu, yang mana gembala kamu gitu. Mungkin kamu pikir aku udah kalah sama domba, ya sudahlah memang hidupku kayak gini gitu ya. Tapi jangan kayak gitu, semuanya belum terlambat, kamu masih bisa dengar suara gembala kamu. Ya caranya itu, diam, renungkan firman Tuhan, dan mulailah mendengar.
Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kok Tuhan itu seringkali menggunakan perumpamaan untuk mengatakan maksudnya kepada kita atau kepada murid-murid pada waktu itu gitu. Jadi memang Tuhan menggunakan perumpamaan supaya kita lebih mengerti maksudnya, lebih memahami apa kehendaknya dalam hidup kita gitu. Jadi salah satu murid Tuhan Yesus namanya Filipus pernah berkata kepada Tuhan di Yohanes 14, dia bilang kayak gini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Padahal ya, Filipus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan Tuhan, yang mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi gitu. Tapi dari kata-katanya Filipus ini menunjukkan bahwa dia menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebagai guru biasa atau seseorang yang diutus dari Tuhan gitu loh. Tetapi kelihatan bahwa Filipus ini tidak menganggap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini gitu. Nah, apalagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, mereka memang menganggap Tuhan itu adalah yang diutus oleh Tuhan, tetapi yang mereka lihat di depan mata mereka ini nih, Tuhan Yesus ini tidak bisa mewakili Bapa di sorga gitu loh. Nah, Tuhan Yesus ini memahami keadaan ini dan memahami kebingungan mereka gitu loh. Itu sebabnya dia seringkali menggunakan perumpamaan untuk mengatakan maksud dia gitu. Tuhan Yesus memahami bahwa mereka tidak mengerti banget esensi dari Tuhan Allah Bapa di sorga yang menjadi Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Nah, Tuhan memahami hal ini gitu. Sangat paham sekali keadaan ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di Matius 18 ayat 14, dia mengatakan, demikian juga Bapamu di sorga tidak menghendaki satupun anak-anak ini terhilang. Nah itu dia katakan nih supaya orang-orang itu mengerti dan percaya bahwa apa yang dia katakan ini benar-benar berasal dari Bapa di sorga dan itu merupakan kehendak dari Bapa di sorga untuk mereka gitu. Jadi Tuhan Yesus ini benar-benar memahami bahwa orang-orang itu walaupun mereka banyak mengikuti dia dan banyak mendengarkan dia, Tuhan Yesus memahami betul, memahami banget gitu, tahu persis banget bahwa mereka itu tidak mengerti esensi yang sesungguhnya dari Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Padahal ya, Tuhan bisa saja mengatakan adalah kehendakku bahwa aku tidak mau anak-anak ini satupun yang terhilang. Tuhan bisa katakan itu. Jangan lupa bahwa Tuhan ini adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, manusia, aku dan kamu dia yang ciptakan gitu loh. Tapi coba kita lihat gitu ya, dari perumpamaan ini, bahwa betapa rendah hatinya Tuhan, betapa dia sangat peduli, care sama kita akan ketidaktahuan kita gitu loh, akan kurangnya pemahaman kita, akan kebingungan kita gitu loh. Dia mau menjelaskannya, jadi kelihatan banget Tuhan ini sangat rendah hati banget, super humble banget gitu. Coba kalian bayangkan seandainya Tuhan itu tidak berinkarnasi menjadi manusia, dia masih seperti Allah dalam roh yang kita tahu di dalam perjanjian lama gitu ya. Lalu dia menampakkan diri, mengatakan kehendaknya kepada kita melalui guntur, tiang awan dan tiang api gitu. Kita pasti kesulitan gitu memahami kehendak Tuhan, kita pasti kesulitan mengerti hati Tuhan, apalagi cara mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kita pasti sangat kebingungan sekali. Jadi ketika Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, sesungguhnya kita banyak sekali mendapatkan keuntungan darinya gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita, menggunakan bahasa manusia, menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan maksudnya. Perumpamaan pun yang dia berikan adalah perumpamaan yang memang mereka mengerti, karena mereka sudah biasa lihat sehari-hari di kehidupan mereka gitu. Maksudnya supaya kita lebih memahami maksud Tuhan itu untuk hidup kita gitu. Nah, dari perumpamaan tentang domba yang hilang ini pun kita akhirnya mendapat sebuah pemahaman yang baru bahwa Tuhan itu memiliki watak yang penuh belas kasih buat kita dan sabar banget untuk kita gitu loh. Dia sangat peduli sama kita gitu. Jadi jika bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, sangat sulit sekali buat kita untuk memahami kehendak Tuhan dan memahami watak Tuhan itu untuk kita gitu. Ini mungkin sesuatu hal yang jarang kita sadari. Sepertinya memang perumpamaan tentang domba yang hilang ini telah Tuhan Yesus ceritakan lebih dari sekali. Aku akan bacakan mengenai perumpamaan ini di Matius 18 ayat 12-14. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Nah, peristiwa ini terjadi di Kapernaum dan audiensnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu murid-murid sedang memperdebatkan di antara mereka siapa yang paling besar di kerajaan sorga. Nah, kemudian Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa
Tuhan tidak ingin satupun dari anak-anak hilang. Nah, jadi maksud Tuhan Yesus itu bahwa murid-murid itu harus mengejar dan menolong domba-domba yang terhilang itu gitu. Jadi jangan sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar, tetapi kita harus ikut misi Tuhan untuk mencari yang tersesat dan menolong yang tersesat. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini yang di Matius yang barusan aku bacakan ini, sebenarnya di situ dikatakan bahwa dombanya sesat bukan hilang. Nah, dalam bahasa Inggris artinya astray, yang artinya adalah menyimpang dari jalur. Nah, kalau kita compare ke zaman sekarang gitu ya, sebenarnya ini mungkin bisa terjadi di gereja-gereja besar yang jemaatnya sangat banyak sekali, di mana jemaat juga tidak saling kenal, dan jemaat hanya mengenal siapa gembala dan pendeta di gereja itu, tetapi pendeta di gereja itu dan gembala di gereja itu sebenarnya nggak mengenali jemaat-jemaatnya gitu. Nah, ketika jemaat ini tersesat, bagaimana bisa para pendeta itu mengerti, tahu bahwa jemaat ini tersesat, karena kan nggak saling kenal gitu. Ya, ini mungkin problem di gereja besar yang mungkin sibuk juga melayani jemaat yang sangat banyak dan mungkin berpikir, ya udah aku akhirnya melayani jemaat yang rajin ke gereja ini aja yang sudah dewasa rohani gitu, tanpa memikirkan jemaat yang tersesat ini gitu. Tetapi Tuhan mau bahwa nggak kayak gini gitu. Tuhan mau bahwa jemaat yang tersesat ini harus dicari, ditolong dan dibawa pulang gitu. Jadi ya kayak gini sih yang aku pelajari, mungkin bisa salah juga, tapi yang maksud Tuhan itu seperti ini. Jadi jemaat gereja yang sudah tersesat ini memang kita harus kejar dan harus tolong dan bawa pulang mereka gitu. Jangan hanya memikirkan jemaat yang sudah dewasa rohani yang setia ke gereja itu. Jadi Tuhan mau kita punya hati seperti gembala ini juga gitu, yang mencari dombanya dan membawanya pulang. Dan aku juga akan bacakan perumpamaan tentang domba yang hilang ini di kitab Lukas 15 ayat 4-7. Judul perikopnya sama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Perumpamaan tentang domba yang hilang di kitab Lukas dikatakan bahwa dombanya hilang. Dalam bahasa Inggris artinya perish dan destroy, yang artinya adalah binasa dan hancur. Di mana audiensnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, juga orang-orang berdosa. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencibir Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan makan dengan orang-orang berdosa. Karena memang pemuka agama pada waktu itu tidak bergaul dengan orang-orang berdosa. Orang berdosa itu dianggap rendah dan dianggap remeh seperti itu. Mereka tidak bergaul. Itu sebabnya mereka merasa bahwa orang saleh tidak seharusnya bergaul dengan orang-orang berdosa. Itu sebabnya mereka mencibir Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka dengan maksud bahwa tujuan Tuhan Yesus itu adalah untuk mencari yang terhilang. Lalu di mana dia harus berada kalau bukan di antara orang yang terhilang, seperti itu. Jadi ibarat dokter nih, di mana dokter harus berada kalau bukan di antara para pasien. Nah, itu maksud Tuhan Yesus. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah bahwa dia dalam posisi yang sangat benar sekali, di tempat yang sangat tepat sekali, berada di antara orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan orang-orang yang terhilang. Dari kedua perumpamaan ini, baik dalam kitab Lukas dan dalam kitab Matius, audiens atau orang yang Tuhan Yesus ajak bicara adalah mereka yang benar-benar memahami dan mengerti akan domba. Karena memang penggembalaan pada zaman itu merupakan hal yang biasa sekali di abad pertama pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, seorang gembala itu sangat mengenali setiap domba-dombanya karena dia menghabiskan sepanjang hari bersama-sama nih. Daud nih, seorang pria muda tampan yang wajahnya kemerah-merahan yang kemudian akhirnya menjadi raja orang Israel, pernah juga menggembalakan domba ayahnya gitu. Mereka memang para gembala ini senang juga memainkan kecapi sambil mengembalakan kawanan domba gitu. Sambil dia main kecapi, domba ini satu persatu ditaruh juga di pundaknya gitu. Jadi bayangkan betapa dia menghabiskan waktu banyak banget bersama-sama. Jadi gembala ini tahu persis bentuk, warna, atau ada cacat di setiap dombanya. Dia sangat mengenali setiap dombanya. Domba juga diperlakukan sebagai barang yang sangat berharga, sebagai harta yang sangat berharga, karena domba itu bisa menghasilkan daging, susu, dan kain wol. Seorang gembala menggembalakan kawanan dombanya di perbukitan Palestina untuk mencari rumput yang hijau.
Di perbukitan Palestina ini juga berkeliaran, beruang, serigala, macan tutul, dan hiena juga ada di sana gitu. Jadi gembala ini sering sekali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya dari musuhnya. Tapi di lain waktu, di lain sisi, Tuhan juga pernah membicarakan tentang gembala upahan yang berlari ketika musuh datang menyerang domba-dombanya. Dia berlari karena merasa bahwa domba-domba itu bukan miliknya, bukan harta bendanya, dan dia tidak mengasihi domba-dombanya. Biasanya kawanan domba ini akan berkeliaran di perbukitan itu sambil merumput. Jadi memang sangat besar peluang bahwa domba ini akan sesat atau ada yang hilang dan keluar dari jalur kawanannya gitu. Jadi memang kegiatan mencari domba yang hilang ini sudah merupakan hal yang biasa bagi para pengembala. Jadi orang Yahudi sudah sangat mengerti sekali tentang seorang gembala mencari domba yang hilang gitu. Karena memang banyak sekali domba dan pengembalaan pada zaman itu. Jadi ketika Tuhan membuat argumen dengan mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan satu di antaranya hilang, tidakkah kamu meninggalkan 99 ekor domba itu untuk mencari satu yang hilang itu? Ini sebuah argumen yang memang sangat kuat sekali gitu loh. Tidak ada lagi argumen yang lebih kuat dari ini. Karena memang keseharian mereka adalah mencari domba yang hilang. Itu hal yang biasa. Dan mereka juga tidak akan pernah berhenti sampai domba itu ketemu gitu. Mereka juga menempuh jalur yang sangat tidak menyenangkan sekali. Mereka bisa mencari ke hutan, gua yang gelap, ke perbukitan, ke lembah gitu. Mereka cari semua tempat gitu loh untuk menemukan dombanya ini dan membawa pulang. Nah, maksud Tuhan itu adalah demikian juga Tuhan yang melakukannya untuk jiwa-jiwa yang hilang. Just for your information ya guys. Nah, ketika kita baca di dalam kitab Lukas kan dikatakan 99 domba itu kan ditinggalkan di padang gurun. Nah, ketika aku baca kok padang gurun gitu, pas aku cek di Google, padang gurun adalah padang pasir gitu kan. Ya ampun, jadi gimana bisa merumput gitu. Nah, akhirnya aku pelajari lagi ternyata padang gurun di sini merujuk kepada daerah pemukiman di luar penduduk gitu ya. Itu adalah perbukitan yang ada bebatuannya dan ada rumputnya, dan rumputnya ini sangat cocok sekali untuk domba-domba. Untuk memastikan jumlah dombanya, biasanya gembala itu menghitung dombanya satu persatu, dan biasanya perhitungan itu dilakukan pada malam hari dan memasukkan domba-dombanya ini ke kandang. Kandang domba ini biasanya ini di perbukitan itu dibuat dari batu-batu yang ditumpuk untuk jadi kandang mereka gitu loh. Setidaknya mereka berkeliaran hanya di dalam batu yang ditumpuk-tumpuk itu gitu. Nah, jadi ketika sang gembala ini menghitung dombanya dan ternyata ada satu yang hilang, dia pasti sudah menutup lagi kandang itu dengan batu gitu loh. Setidaknya mereka cuma bisa berkeliaran di kandang yang sudah dikelilingi dengan batu yang ditumpuk itu gitu loh. Jadi dia sudah pastikan bahwa 99 domba yang ditinggalkan itu dalam keadaan aman. Atau karena mungkin gembala memiliki 100 ekor domba, artinya dia dari kalangan masyarakat golongan menengah ke atas, bisa juga mempunyai seorang asisten untuk menjaga domba-domba yang ditinggalkan itu. Jadi 99 domba ini memang dalam keadaan aman. Tuhan membuat perumpamaan ini dengan mengatakan 100 ekor domba. Artinya pemilik domba ini adalah orang kaya atau dia berasal dari golongan menengah ke atas gitu. Tuhan juga tidak mengatakan perumpamaan tentang 2 ekor domba, karena kalau 2 ekor dombanya satu hilang, gembala pasti mencarinya karena dia tidak punya lagi gitu. 100 ekor domba artinya gembala bisa aja punya alasan kan. Dia masih punya kok 99 ekor domba, ngapain repot-repot cari yang satu gitu. Nah, melalui perumpamaan ini maksudnya adalah Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa 1 ekor domba itu sangat penting sekali. Jadi jiwa orangnya hilang, 1 orang pun itu Tuhan sangat peduli sekali gitu loh. Tuhan care kepada setiap orang Tuhan peduli gitu. Karena memang sesuai dengan misi Tuhan bahwa dia menyelamatkan setiap orang dan dia tidak mau ada 1 orang pun yang terhilang. Domba yang hilang merupakan hal yang sangat menyedihkan karena memang domba dalam bahaya yang sangat besar sekali. Domba itu sangat lemah, dia tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Dia juga lamban kalau dalam berlari, dia nggak bisa lari dengan cepat gitu, dia pasti kalah dengan musuhnya gitu. Kalau kita kehilangan anjing, dia masih bisa pulang dengan sendirinya. Atau kita kehilangan kuda, dia masih bisa pulang ke kandangnya dengan sendirinya gitu. Mereka tahu arah gitu. Tetapi kalau domba ini sama sekali nggak tahu arah gitu. Ketika dia hilang atau sesat dari kawanannya gitu ya, dia pasti terus berjalan, tapi nggak ada arahnya dan nggak bisa pulang gitu. Karena kan dia nggak tahu arah gitu, nggak ada yang pimpin dia gitu. Nah, atau burung dari jauh dia udah bisa melihat di mana sarang makanannya gitu ya. Dan unta juga punya penciuman akan aroma air, artinya mereka bisa menyediakan makanannya sendiri gitu. Berbeda dengan domba nggak bisa sama sekali gitu loh, dia tidak bisa menyediakan apapun untuk menjadi makanannya gitu loh. Mengetahui hal ini, gembala sangat sedih sekali, artinya memang domba ini dalam sangat bahaya besar sekali, dia harus mencarinya dan membawanya pulang gitu. Jadi aku pikir memang sudah sangat persis banget ketika Tuhan menjadikan kita sama seperti domba gitu loh. Ini memang benar-benar gambaran kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu.
Ketika kita jauh dari Tuhan ya kita memang harus ditolong sama Tuhan gitu loh. Kalau enggak udah kita pasti binasa. Ketika gembala mencari dombanya yang hilang, dia tahu persis domba mana yang hilang. Di antara 100 itu dia tahu ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, beratnya seperti apa. Dan ketika dia mencari domba yang hilang ini pun, dia tidak menyuruh bawahannya, tapi dia mencarinya sendiri. Dan ketika dia mencarinya, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukannya. Keren banget kan? Nah, aku pikir Tuhan juga begitu dengan kita gitu loh. Tuhan tidak akan berhenti juga sampai dia menemukan kita. Seperti itulah gambaran domba ini untuk kita gitu. Jadi refleksinya kepada zaman sekarang adalah jangan merasa bangga atau merasa hebat gitu ya. Ketika seseorang bertobat yang kalian layani dan bertobat kalian pikir itu adalah gara-gara kalian, itu enggak. Tapi sebenarnya itu adalah Tuhan yang menemukan orang itu. Semua kita juga awalnya adalah domba yang hilang sebelum Tuhan menemukan kita. Tetapi mungkin masih ada di antara teman-teman yang saat ini hilang atau tersesat, sudah tidak lagi ke gereja, nggak lagi dengar firman Tuhan, nggak lagi baca firman Tuhan gitu ya. Udah jauh dari Tuhan, karena mungkin kalian merasa tidak berarti, kalian berasal dari broken home, ataupun kalian tidak merasakan kasih sayang orang tua gitu, kalian tidak merasa ada tujuan hidup kalian gitu ya. Ingatlah satu hal bahwa Tuhan sayang kalian gitu. Jadi jangan keraskan hati kalian gitu. Kalian udah lari, udah jauh dari Tuhan aja, Tuhan tetap cari kalian dan memanggil-manggil nama kalian dari pelajaran yang kita pelajari ini gitu loh. Jadi kalian adalah harta kesayangan Tuhan, harta miliknya Tuhan yang dia sangat kasihi gitu. Jadi jangan lagi merasa hidup tidak berarti. Come on, balik pulang ke rumah gitu, bersama Bapak gitu. Jadi ayo tetap semangat. Melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hatinya dan misinya. Misinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Melalui perumpamaan ini juga kita tertantang karena kebaikan Tuhan, karena sudah melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia super humble sekali dan sabar sekali untuk kita ambil bagian dalam misinya ini. Dan satu hal yang paling mencengangkan adalah ternyata Tuhan memilih kita sebagai ambasadornya, sebagai dutanya untuk ikut dalam misinya ini untuk mencari jiwa yang terhilang. Ini sebuah kehormatan. God bless you all.